Halmahera Utara juga menjadi rumah bagi fauna endemis yakni burung gosong Maluku atau masyarakat lokal menyebutnya Mamoa. Eksotisnya Maluku tidak ada habisnya untuk dieksplor dan kali ini saya bersama dengan masyarakat Cimau akan melakukan pencarian telur dari salah satu jenis burung eksotis yang ada di Halmahera Utara. Bersama komunitas Salabia, salah satu kelompok konservasi burung gosong, saya mencoba mengenal lebih dalam kebiasaan hidup Mamoa di habitat aslinya. Burung gosong tidak mengerami telurnya seperti burung lain, melainkan menguburnya di dalam lubang. Biasanya burung gosong akan menaruh telurnya itu di kedalaman 1 sampai dengan 2 meter. Makanya bapaknya tuh kalau ngambil sampai harus turun-turun ke bawah, kakinya sampai di atas kayak gini. Dan juga kesulitannya adalah kalau lagi bulan terang, mereka akan menaruh telurnya itu semakin dalam. Tapi kalau lagi nggak ada bulan, itu malah kadang setengah lengan aja udah dapat. Kebiasaan meninggalkan telur dalam lubang membuatnya rentan diburu, baik oleh pemangsa alami maupun oleh manusia. Namun, saat ini keadaannya sudah berubah. Masyarakat mulai peduli dan melindunginya. Ini saya mau coba buat gali. Tangan yang Bapak udah gali sampai dalam, itu saya belum bisa nyentuh sampai ujungnya. Masih ada sisa ruangnya. Wah, ternyata cukup dalam sekali, Pak. Burung gosong menyimpan telurnya dalam lubang tidak hanya menghindari pemangsa semata, melainkan memanfaatkan panas bumi dan matahari untuk menetaskan telur-telurnya. Akhirnya setelah menggali cukup dalam, dapat juga telur burung gosongnya. Ini termasuk cukup besar dia, Pak? Iya, ada yang ukurannya. Ada yang sedikit besar lagi. Oh, jadi besarnya telur itu juga mempengaruhi besar induknya. Iya. Burung yang menghabiskan sebagian besarnya di atas tanah ini memiliki cakar yang kuat, sehingga mampu menggali cukup dalam. Ternyata untuk menggali telur sebesar ini memang membutuhkan perjuangan yang besar juga. Apalagi dalam lubangnya itu cukup dalam. Semua muka saya udah full sama pasir. Tapi memang galinya tadi ada sekitar berapa meter tadi, Pak? 1,5 ya? Iya, mau hampir 2 meter. Hampir 2 meter buat dapetin telur burung gosong seperti ini. Karena kebetulan ini kan lagi cuaca kalau mau hujannya kurang banyak, kalau antara hujan begini ya banyak. Bisa banyak? Iya. Oh, paling dari banyak. 50 butir yang bisa diambil tuh sekitar 20. Ini dari beberapa telur, itu cuma beberapa bagian saja yang diambil dan yang memang benar-benar bisa mereka jangkau. Yang lainnya, sisanya itu memang dibiarkan sampai dia menetas sendiri. Burung gosong bertelur di area yang langsung terpapar sinar matahari, seperti daerah pantai. Sehingga panas matahari akan menghangatkan pasir dan membantu penetasan. Nah, perbedaannya ini antara dua telur, kalau yang putih kayak gini biasanya di jam-jam 8 sampai 10 malam, tapi kalau yang kayak gini di jam-jam 3 sampai jam 5 pagi. Kelihatan banget. Dan juga besarnya itu sangat berbeda sekali. Kalau yang seperti ini, kalau kecil kayak gini berarti indukannya juga kecil, tapi kalau yang besar kayak gini indukannya berarti ukurannya lebih besar. Mereka bahkan dapat mengenali usia telur dari warna cangkangnya. Cara burung gosong menjaga telurnya selain dengan menguburnya, juga dengan membuat banyak lubang untuk mengelabui pemangsa.
Setelah telur-telur ini diambil, kemudian dipindahkan ke tempat konservasi khusus. Para masyarakat Cimau sudah sadar akan pentingnya menjaga kelestarian burung gosong. Nah, ini saya bersama dengan Bapak sudah membawa hasil telur yang akan kita serahkan kepada teman-teman konservasi. Setiap butir telur yang dikumpulkan, warga akan mendapatkan apresiasi dari komunitas konservasi. Sehingga masyarakat tidak kehilangan penghasilan, sekaligus ikut andil dalam menjaga keberlangsungan hidup burung gosong. Terima kasih Bapak ya. Dan setelah ini saya akan mengikuti kegiatan dari teman-teman komunitas Salabiah untuk melakukan konservasi. Pusat konservasi merupakan harapan masyarakat pesisir Cimau untuk menyelamatkan keberadaan burung endemik ini di tengah ancaman kepunahan akibat perburuan. Salah satu aktivitas dari teman-teman konservasi adalah membuat lubang yang sudah mereka riset sebelumnya. Dan lubang ini digunakan untuk menaruh atau untuk memendam telur-telur dari burung gosong. Penanaman telur merupakan satu tahap penting dalam upaya konservasi burung gosong. Telur yang disimpan harus diperlakukan hati-hati supaya bisa menetas. Tempat ini bertujuan selain untuk penetasan sekaligus menjadi kandang ketika anak-anak nanti burung gosongnya udah mulai keluar dari cangkang. 70 hari merupakan waktu yang cukup panjang. Setiap detiknya adalah harapan untuk bisa melihat generasi baru burung gosong Halmahera Utara lahir dan melanjutkan kehidupannya di alam.